mungkin misalnya ada kesalahan di KPU, KPU membuktikan bahwa di Provinsi Sumut KPU sudah membuktikan bahwa kami melakukan verifikasi yang begitu dalam, sehingga ketika dinyatakan oleh sekolah tersebut bahwa yang bersangkutan tidak pernah sekolah di situ dan tidak pernah mengeluarkan ijazah, maka kami menyatakan dia tidak masuk atau kemudian TMS. Tidak memenuhi syarat. Jadi kuncinya di institusi pendidikan ya. Kalau kasusnya Pak Jokowi berarti UGM yang jadi kunci. Sekali KPU ingin mengatakan bahwa KPU tidak melakukan verifikasi forensik. Abraham Samad menyesalkan pelaporan terhadap Roy Suryo dikarenakan mengungkap dugaan ijazah palsu. Menurut hemat saya, apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismo, Dr. Tifa, dan Fadila, ini adalah salah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum, karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau orang paham tentang konstitusi, pemerintah paham tentang konstitusi, maka suara kritik tidak boleh dilawan dengan mengkriminalisasi seseorang lewat laporan ke kepolisian. Yakob kuasa hukum Jokowi pun membantah bahwa langkah tamnya membela Jokowi dengan melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan pun dilindungi undang-undang dan bukan merupakan pembungkaman. Bedakan antara suara yang kritis dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar ataupun fitnah ya. Karena mungkin bisa kita pahami semua, Pak Jokowi sudah menjabat selama 10 tahun sebelum beliau purna tugas. Selama 10 tahun ini sangat terbuka dengan apapun masukan-masukan, kritik-kritik yang menurut saya pribadi justru sebagian besar banyak yang melewati batas. Yang seharusnya mungkin Pak Jokowi memiliki hak untuk mengadukan atau melaporkan dan sebagainya. Tapi beliau tidak lakukan. Termasuk mengenai ijazah palsu ini. 2023 beliau masih menjabat, semua kalau kita ngomong simpelnya semua masih under his control. Tapi beliau tidak melakukan apapun. Digugat pun beliau respon dengan menjawab gugatannya. Artinya menghormati proses hukum yang berlaku, gugatan perdata dibalas perdata, gugatan tun dijawab secara tun. Tapi sekarang beliau sudah bukan lagi presiden. Kali ini beda? Kali ini tentunya sangat beda. Beliau bukan lagi presiden, tetapi masih ada aja tuduhan-tuduhan seperti itu. Justru sekarang Pak Jokowi menggunakan haknya sebagai warga sipil biasa. Karena semua orang itu kan equal di hadapan hukum. Ini juga yang paling penting. Bahwa jangan seakan-akan pernah menjabat, seakan-akan berkuasa sehingga haknya lebih rendah dari masyarakat. Kan tidak. Apa karena dia pernah menjabat jadi dia tidak boleh melaporkan kalau ada orang yang melakukan dugaan tindak pidana terhadap dia? Kan itu tidak masuk akal. Itulah kenapa seluruh kritik-kritik yang luas yang membangun itu sangat di-welcome, tapi harus dalam koridor hukum. Harus dalam koridor. Roy Suryo meyakini bahwa yang dilakukan dirinya dan teman-temannya adalah bukan fitnah dan dirinya bersama kawan. Kawannya melakukan penelitian secara ilmiah. Bukan asal-asalan. Ya, makanya saya berpesan juga waktu itu. Jadi karena yang kami sampaikan itu adalah telaah ilmiah berdasarkan pengetahuan dan research ya. Maka ini adalah kalau sampai ada yang melakukan kriminalisasi lagi ya ini sangat tidak elok ya gitu. Jadi artinya apa yang disampaikan itu kan semuanya sudah diatur ya. Betul bahwa kalau dikatakan tadi itu jangan-jangan nanti source-nya ngambilnya dari sosmed. Enggak sama sekali. Saya nggak pernah ngambil dari sosmed ya. Kalau tidak dipastikan oleh orangnya. Ketika itu dipastikan bahwa ini asli, bahkan dalam utasnya dia nulis ya. Si Sandi itu, ini saya dapat dari Pak Jokowi langsung. Menariknya ya, ini saya bantu juga. Ketika saya ketemu dengan yang bersangkutan, saya bilang selesai udah ternyata. Karena dia bilang dapatnya tidak dari Pak Jokowi. Ya udah hati-hati Mas Anda. Sangat menarik penjelasan mantan ketua KPU ini. Ayo kita simak baik-baik. Kali-kali bahwa ini ada prinsip kehati-hatian di sini. Misalnya saja ketika tadi Mas Suryo mencontohkan Pak Jaya Saragih, ya ketika itu di Simalungun dia bisa jadi bupati, tapi ketika menjadi gubernur KPU melakukan tim verifikasi kembali, SMA yang mengeluarkan ijazah yang diserahkan kepada kami untuk Pak Saragih itu ternyata sekolah tadi tidak mengakui, gitu loh. Ya, sekolah tidak mengakui, sehingga kemudian kami mengambil tindakan tegas mengatakan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara ketika itu bahwa ini tidak bisa kemudian diloloskan menjadi calon pasangan gubernur di Pilkada 2018 lalu. Nah, saya ingin membuktikan bahwa kemudian KPU melakukan verifikasi dengan hati-hati
dengan benar dan melibatkan banyak pihak terkait dengan ahli-ahli pendidikan dan bahkan juga pihak sekolah itu sendiri. Nah ini kan bahwa sebetulnya kalau kemudian KPU dianggap mungkin misalnya ada kesalahan di KPU membuktikan bahwa di Provinsi Sumut KPU sudah membuktikan bahwa kami melakukan verifikasi yang begitu dalam, sehingga ketika dinyatakan oleh sekolah tersebut bahwa yang bersangkutan tidak pernah sekolah di situ dan tidak pernah mengeluarkan ijazah, maka kami menyatakan dia tidak masuk atau kemudian TMS. Ya. Tidak Oke. memenuhi syarat. Jadi kuncinya di institusi pendidikannya. Kalau Betul. kasusnya Pak Jokowi berarti UGM yang jadi Ya, kunci. sekali lagi KPU ingin mengatakan bahwa KPU tidak melakukan verifikasi forensik, tapi Oke. KPU hanya melakukan verifikasi kepada institusi pendidikan di mana yang bersangkutan bersekolah. Ya, seperti itu. bagus itu. Enggak, ini saya puji ya KPU ketika melakukan di Sumatera Utara. Mohon itu juga dilakukan juga pada yang kita perbincangkan ini. Apakah dalam kasus ijazahnya Pak Jokowi ya, kalau ini misalnya bukan ijazah 1, apakah KPU juga memverifikasi adanya ijazah SMA 6 yang kemudian di situ masih tertulis SMPP, betul SMPP, kan namanya Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan, tapi ada dalam kurung SMA 6 gitu. Padahal SMA 6-nya itu belum ada di tahun itu. Apakah itu diverifikasi atau tidak? Tentu diverifikasi ya. Kalau kemudian jadi gini, ada persyaratan-persyaratan yang kemudian kita harus verifikasi berdasarkan peraturan undang-undangan. Kalaupun kemudian peraturan undang-undangan mengatakan bahwa dari SD, SMP, SMA dan ijazah terakhir, tentu kami juga harus bisa melakukan verifikasi terhadap tatanan tersebut, gitu kan. Nah, sama seperti ketika Pilkada 2018 lalu, SMA-nya ternyata bermasalah. Kami katakan bahwa SMA tersebut menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah sekolah di sini dan ijazah ini tidak pernah dikeluarkan oleh sekolah tersebut. Maka kami menyatakan tidak memenuhi Oke, syarat. artinya kalau track recordnya Pak Jokowi clear dari Clear mulai. dari Bupati SMP, wali kota Solo, ya, wali kemudian kota Solo. kami melakukan verifikasi ulang, tidak lantas kemudian menggunakan data yang pernah dilakukan oleh KPU sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi diverifikasi ya, ulang ya. tapi dari sekali setiap lagi tingkatan. KPU, saya garis bawahi, KPU melakukan verifikasi kepada institusi yang bersangkutan, tidak melakukan verifikasi Ada forensik. jawaban nggak, Mbak? Boleh tanya Pak Ilham. Ada jawaban nggak terhadap kemarin Dr. Taufik yang kemudian melakukan gugatan itu mengecek kepada KPU ternyata data-data Pak Jokowi itu nggak ada semua, gitu, kosong, gitu. Wah, kalau dalam masa sekarang saya tidak tahu. Nah, Tapi ketika saya terus terang Barusan itu, kami Pak Ilham. bertanggung jawab di pemilu 2019, data itu kami pampang. Dan itu Oke. masanya apa Mas Ilham adanya, waktu gitu. itu ya. Dan itu di masa Oke. kami. Oke. Nggak tahu di masa sekarang saya tidak tahu gitu. Ya. Oke. Mantan Rektor UIN Jakarta pun ikut bersuara. Prof. Komarudin Hidayat berharap jika Jokowi bisa melaporkan kepada pihak berwenang, Roy Suryo dan kawan-kawan pun punya hak yang sama. Namun pertanyaannya, apakah pihak yang berwenang bisa menyetarakan antara mantan pejabat dengan rakyat biasa? Sampaikan bahwa Pak Jokowi si presiden itu udah milik bersama, milik bangsa. Jadi kalau toh rakyat ada yang mempertanyakan, persoalkan, itu bagus-bagus saja. Dan Pak Jokowi tidak perlu tersinggung karena dia milik rakyat. Namun saya juga membela hak dia. Kalau sudah berlebihan merasa tersinggung, dia punya hak untuk membela diri. Gitu. Sebagaimana kalau saudara Roy juga punya masalah, dia juga punya hak untuk mempertanyakan. Setuju, Prof. Jadi masing punya hak. Disinilah nanti lembaga polisi atau pengadilan yang kemudian mengolah proses. Tapi hak masing-masing itu harus dijaga. Jadi saya membela Pak Jokowi sekaligus juga saya membela hak Anda. Etika berkomunikasi, bernegara, bermedsos ini yang perlu kita jaga. Sebab sekarang semakin liar, semakin kacau. Jadi menurut Prof akan lebih etis kalau ini memang prosesnya berlangsung hingga ke pengadilan. Sampai Oh proses iya, hukumnya bagi selesai. saya ini bagus. Dan hati-hati dengan orang-orang yang sengaja mengacau, mengobo-obo, mempermainkan hoak. Karena selalu ada penumpang gelap setiap isu-isu itu. Ini yang perlu ada pendidikan politik bagi rakyat. Oke. Kita berharap semoga penegak hukum bisa menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya, tidak ada sikap mengistimewakan kepada siapapun, baik mantan pejabat tinggi maupun rakyat biasa. Penegak hukum harus punya integritas. Jangan sampai kasus ini menimbulkan kesan yang tidak adil. Tentunya tidak mudah bagi penegak hukum, namun integritas yang tinggi akan menghasilkan kinerja yang bagus. Dilandasi takut kepada Tuhan bukan, kepada atasan pasti akan selamat dunia akhirat.